Shalom, selamat berjumpa kembali untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersyukur pada Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Nya yang senantiasa dilimpahkan bagi kita sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang Kau berikan dan Kau limpahkan kepada kami pribadi lepas pribadi sampai saat ini. Kami kembalikan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan saat ini adalah kuasa orang percaya dari Injil Markus pasal 16 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Kepada setiap orang percaya, Tuhan memberikan kuasa agar kita menjadi alat dan saksinya untuk memberitakan Injilnya, memberitakan firman-Nya dan menyelamatkan jiwa. Kuasa diberikan kepada kita yang pertama, kuasa atas laskar kegelapan. Jadi kita sanggup mengalahkan dan mengusir setan, mengalahkan kuasa mereka. Karena memang perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Musuh kita bukan orang-orang yang membenci kita, bukan orang-orang yang menganiaya kita, atau orang-orang yang merencanakan jahat atas hidup kita. Musuh kita, orang-orang itu harus kita kasihi, karena musuh sebenarnya adalah kuasa kegelapan yang bekerja di balik mereka. Tuhan memberikan perintah agar kita mengasihi musuh kita, mendoakan musuh kita, memberikan minum, bahkan memberikan makan kepada mereka untuk menolong mereka, membalas kejahatan dengan kebaikan. Kemudian yang kedua, Tuhan memberikan kuasa atas segala ancaman. Walaupun kita memegang ular, walaupun kita minum racun, Tuhan memberikan perlindungan yang sempurna. Bukan berarti kita sengaja mencobai Tuhan, tetapi ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, Tuhan sanggup memberikan perlindungan, memberikan penjagaan, dan kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan. Dan memang rancangan-rancangan dari kuasa kegelapan itu ingin menghalangi pekerjaan Tuhan melalui kehidupan kita. Makanya Tuhan menjamin memberikan perlindungan kepada saya dan saudara supaya kita tetap di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kemudian yang ketiga, Tuhan memberikan kuasa atas segala penderitaan. Tuhan memerintahkan kepada kita untuk melayani orang lain, untuk mendoakan dan menyembuhkan orang sakit, menghibur dan menguatkan orang-orang yang lemah. Kita diutus untuk pergi, kita diutus untuk memberitakan firman-Nya, kita diutus untuk menyatakan kasih dan kemurahan-Nya kepada orang lain, menyatakan bahwa kuasa Allah tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Injil adalah pengharapan umat manusia akan pertolongan, kemurahan, dan anugerah Tuhan yang harus kita sampaikan. Makanya Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Oleh karena itu, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, percayalah pada kuasa Allah yang diberikan kepada kita, atas otoritas kepada kita. Kemudian, percayalah kepada perlindungan Tuhan. Walaupun ada ancaman, walaupun ada bahaya, Tuhan sanggup menjagai dan melindungi kita dengan sempurna. Demikian juga, doakan dan sembuhkanlah orang sakit. Karena itulah pelayanan kita untuk menolong, mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, supaya mereka dimenangkan dan disegarkan. Kepada kita, Tuhan memberikan kuasa untuk mengusir setan, terhindar dari ancaman, dan melepaskan penderitaan orang lain melalui pelayanan kita. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kuasa kepada kami setiap orang yang percaya bahwa kami pasti diberikan kemenangan untuk mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Kami juga diberikan perlindungan ketika ada ancaman, ketika ada bahaya yang menyerang kami, yang akan menghancurkan kami. Engkau ada di pihak kami, Engkau melindungi dan menjagai kami. Demikian juga Tuhan mengutus kami untuk memberitakan firman, untuk menyatakan kasih Tuhan, untuk menyembuhkan orang sakit, untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk menghibur dan menguatkan orang lemah. Dan kami rindu Tuhan, Kau pakai kami menjadi alat-alat yang berkenan di hadapan Allah,
menjadi misionaris, menjadi duta Injil, menjadi orang yang membawa kasih Kristus dan menyatakan kasih Kristus kepada sesama kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, supaya kami setia di dalam Tuhan. Berkat-berkat yang telah kami terima, tidak hanya kami nikmati untuk diri kami sendiri, kami bagikan kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan. Kami ceritakan dan kami beritakan kepada mereka, supaya mereka menikmati berkat yang sama seperti yang telah kami nikmati. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.